Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahthi wal Munadharah. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai pembahasan Al-Muqaddimat. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi ilmu munadharah dan objek kajiannya. Sekarang akan melanjutkan mengenai faidah mempelajari ilmu munadharah. Faidatu dirasati hadzal ilmi. Faidah mempelajari ilmu ini yaitu ilmu munadharah. Wa faidatu dirasati hadzal ilmi, dan adapun faidah mempelajari ilmu ini, ma'rifatu turukil bahsi, ialah mengetahui cara-cara berdebat, wal munaqasyati, dan berdiskusi, ma'al husumi, beserta lawan, wa ismatu dhihni, dan menjaga pikiran, anil khoto'i, dari kekeliruan, fil mubahisatil juz'iyati, di dalam perdebatan-perdebatan yang bersifat partikular. Wa yatarattabu, dan mengikuti ala dalika, atas ma'rifah tersebut, bayanul haqqi, apa menjelaskan kebenaran, waraddu syubahil mubtilina, dan menolak syubhat-syubhat orang-orang yang membatalkan kebenaran, wa qam'ud dhalli, dan menekan orang yang sesat, biilzamihi, dengan membungkam abdal, ingkana, apabila ada siapa abdal, sailan, ialah sebagai penanya, wa ifhamihi, dan membungkam abdal sama ifham, membungkam abdal, ingkana, apabila ada siapa abdal, muallilan, ialah sebagai pendakwa. Faidah mempelajari ilmu munadharah pertama yaitu agar kita mengetahui cara berdebat dan berdiskusi dengan benar. Dan yang kedua, agar kita pada saat melakukan debat dan diskusi kita terhindar dari kekeliruan. Dengan mengetahui cara berdebat dan berdiskusi dengan benar ini, maka secara otomatis kita akan tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran dan bagaimana cara menolak kebatilan. Karena terkadang kita tahu bahwasanya A ini adalah benar. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikan kebenaran A ini. Sebaliknya, terkadang kita juga mengetahui bahwasanya B ini adalah salah dan keliru. Cuman kita tidak tahu di mana letak kesalahan B ini dan bagaimana cara mengungkap kesalahan B ini. Kita tidak tahu, terkadang ya, terkadang. Nah, dengan mempelajari ilmu munadharah ini, kita akan tahu bagaimana cara mengungkapkan kebenaran dan bagaimana kita juga akan tahu bagaimana cara kita juga membungkam kebatilan dan kesalahan yang coba dilakukan oleh orang-orang yang hendak mengaburkan kebenaran. Faedah ini ya sangat penting untuk kita ketahui ya, sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa ilmu munadharah ini? Karena dengan cara mengetahui cara-cara kita berdebat, cara-cara kita menyampaikan kebenaran, cara juga menolak kebatilan, maka dengan demikian kita akan bisa membela kebenaran itu sendiri. Pada akhirnya ya, dengan cara
mengetahui ilmu munadharah ini. Kita akan tahu bagaimana menjelaskan kebenaran sekaligus juga membungkam kebatilan. Di sini ada yang disebut dengan ilzam, ada yang disebut dengan sa'il, ada yang disebut dengan ifham, ada yang disebut dengan mu'allil. Sa'il ini adalah sebagai penanya. Mu'allil itu sebagai pendakwa atau yang punya statement, klaim. Sementara ilzamus sa'il yaitu keadaan di mana penanya sudah tidak bisa ya atau harus mengakui kebenaran klaim dari pendakwa. Sementara ifhamul mu'allil pendakwa itu sudah terbungkam apabila dia tidak bisa mempertahankan klaimnya. Itu yang disebut dengan ilzamus sa'il, yaitu terbungkamnya penanya apabila penanya itu harus tunduk dan mengakui kebenaran klaim yang disampaikan oleh mu'allil, dan ifhamul mu'allil apabila mu'allil ini sudah tidak bisa mempertahankan klaimnya. Itu yang dimaksud dengan ifhamul mu'allil dan ilzamus sa'il. Wadhi'uhu, peletak dasar ilmu munadharah, wa qad kana al ulama'u, dan sungguh telah ada al ulama'u, siapa para ulama, fi sadril awali, di dalam masa awal, ghairu muhtajina, ialah tidak butuh, ila hadhihin nurumi, pada kaidah-kaidah ini. Para ulama di masa awal itu tidak butuh pada kaidah-kaidah mengenai cara berdebat ini. 5, kenapa? 5, karena sesuatu wahabahumullahu, yang telah memberikan terhadap mereka ulama, Allahu, siapa Allah, min salamatil fitrati, dari selamatnya fitrah, watak, wasofa izhni, dan jernihnya pikiran, wakanat, dan ada, asali buhiwarihim, apa gaya diskusi mereka, debat mereka, wa munadharatihim, dan debat mereka, tajri, ialah berlangsung, apa hiwar, wa asalibu hiwarihim wa munadharatihim, ala wifki hadhil qawaidi, atas sesuai kaidah-kaidah ini. Jadi pada awalnya para ulama itu tidak butuh pada kaidah-kaidah mengenai ilmu munadharah ini, kaidah-kaidah berdebat. Kenapa? Karena perdebatan yang terjadi di antara mereka sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibakukan dalam ilmu munadharah ini. Min ghairi antakunah, tanpa ada apa hadhil qawaid ilman mudawwanan, ialah ilmu yang dibukukan. Falamma talal ahdu, maka setelah panjang al ahdu, apa masa, wa qasuratil qaraihu, dan pendek al qaraihu, apa kecerdasan bawaan. Qara'i ini adalah watak atau kecerdasan bawaan ya, qara'i, atau kemampuan bawaan. Wa qasuratil qaraihu, dan pendek al qaraihu, apa kemampuan bawaan, ihtaja, maka butuh, annasu, siapa manusia, ilastimbati qawaida, untuk mengambil kaidah-kaidah atau menggali kaidah-kaidah, yaltazimuha, yang mematuhi ha terhadap qawaid, al mutabahisani, siapa orang yang saling berdebat. Fakana, maka ada, awwaluman, siapa pertama orang, mayyaza, yang memisahkan, siapa man, hadhil qawaida, pada kaidah-kaidah ini, waja'alaha, dan menjadikan siapa man ha terhadap hadhil qawaid, ilman, terhadap ilmu, mustaqilan, yang berdiri sendiri, wasonnafa, dan menyusun siapa man fihi, di dalam ilmu, alal kaifiyati, atas cara atau metode, allati natana koluha, yang kita
saling memindahkan terhadap kaifiyah al-yauma hari ini ialah Ruknuddin Al-Amidi. Ialah Ruknuddin Al-Amidi Al-Hanafi sahibu kitabil irsyad. Wal mutawaffa dan yang wafat fi sanata khamsa asyara fi sanati khamsa asyarata wa sittimi'atin minal hijrah. Wafat pada tahun 615 Hijriah. Jadi yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ilmu munazarah ini adalah Ruknuddin Al-Amidi Al-Hanafi. Awalnya ilmu munazarah ini tidak terbukukan, namun para ulama sudah mempraktekannya. Namun kemudian ulama yang memisahkan atau membukukan ilmu munazarah ini secara mandiri yaitu adalah Syekh Ruknuddin Al-Amidi Al-Hanafi. Nisbatuhu ila ghairihi minal ulum. Hubungan ilmu munazarah ila ghairihi pada selain ilmu munazarah minal ulumi dari ilmu-ilmu yang lain. Wa hadzal ilmu dan adapun ilmu ini ahadu ulumil aqliyati ialah salah satu ilmu-ilmu rasional. Jadi ilmu munazarah ini termasuk ilmu rasional sebagaimana ilmu mantik ya. Ilmu mantik juga termasuk al-ulum al-aqliyah. Ilmu munazarah juga termasuk al-ulum al-aqliyah. Hukmuhu hukum ilmu munazarah wa hukmu dirasati hadzal ilmi dan adapun mempelajari ilmu ini al-wujubul kifai ialah wajib kifayah. Jadi hukumnya mempelajari ilmu munazarah adalah wajib secara kifai, yaitu wajib kifayah. Harus ada di antara kaum muslim yang menguasai ilmu munazarah ini. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya yatawaqqafu tergantung alaihi atas hadal ilm alaihi atas hadal ilm ma'rifatu turuqir rati apa mengetahui cara-cara menolak ala zawil bid'ah atas orang-orang yang ahli bid'ah wal ahwa'i dan orang-orang yang ahli hawa nafsu yang mengikuti hasratnya ya, keinginannya saja, hawa nafsunya saja. Kama tatawaqqafu sebagaimana tergantung alaihi atas hadal ilmu ma'rifatu apa mengetahui kesempurnaan dalil, ma'rifatu tamamid dalilil akli at-tafsili atas mengetahui kesempurnaan dalil yang bersifat rasional, yang bersifat perincian atau tafsili ala wujudillahi atas adanya Allah Subhanahu wa taala wa subuti aksari sifatihi dan tetapnya kebanyakan sifat-sifat Allah. Wa qad yata'ayyanu dan terkadang tertentu atau menjadi fardu ain ta'allumu hadzal ilmi apa mempelajari ilmu ini ala insanin atas seseorang fayusbihu maka menjadi apa hadal ilmu hina id ay hina yata'ayyan fardhu ainin ialah fardhu ain alaihi atas insan. Jadi mempelajari ilmu munazarah ini sifatnya adalah fardhu kifayah. Harus ada di antara kaum muslim yang menguasai ilmu munazarah ini, yang menguasai kaidah-kaidah bagaimana cara berdebat dengan baik dan benar. Kenapa ilmu munazarah ini wajib secara kifayah untuk dikuasai? Karena untuk membantah atau menolak pandangan-pandangan yang keliru dan sesat itu membutuhkan pada ilmu ini. Dan juga agar kita bisa mengetahui dalil rasional secara rinci atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah itu di dalam Al-Qur'an dan banyak hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan hanya secara ijmali, secara ijmal, secara global saja. Dan bagaimana cara kita mengetahui dalil yang bersifat rasional, yang bersifat rinci
mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini yaitu dengan salah satu caranya yaitu dengan cara mengetahui ilmul munadharah. Kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmul munadharah. Karena dengan mengetahui kaidah-kaidah ilmul munadharah, maka kita akan mengetahui cara berdalil yang bersifat rasional dan rinci mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempelajari ilmu munadharah ini bisa menjadi fardu ain apabila ilmu ini hanya bisa dikuasai satu orang misalnya, sementara yang lain tidak bisa. Maka mempelajari ilmu munadharah ini baginya adalah fardu ain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.